Setelah mengalami penundaan karena pelarangan masuknya orang asing ke Indonesia sejak Januari 2021, akhirnya pada 17 Maret 2021 kapal selam DSME tipe 209-1400 secara resmi diserahkan dari DSME ke PT PAL selaku pembuat kepada Kementerian Pertahanan sebagai pembeli. Selanjutnya KRI Alugoro 405 diserahkan oleh Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Laut untuk selanjutnya digunakan untuk kepentingan operasional. Kapal selam berbobot 1.400 ton ini merupakan kapal selam terakhir yang diserahkan oleh DSME kepada pemerintah RI berdasarkan kontrak pembelian 3 kapal selam DSME tipe 209-1400 senilai 1,2 miliar US dollar yang ditandatangani pada Desember 2011 di Jakarta. Selain dihadiri oleh Minister of Defense Acquisition Program Administration Korea Selatan Kang En-ho, penyerahan kapal selam KRI Alugoro 405 dihadiri pula oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan mengharapkan agar dalam 5 tahun ke depan PT PAL Indonesia harus mampu membangun kapal selam secara mandiri, termasuk persenjataannya. Harapan tersebut merupakan cerminan kelanjutan kebijakan pemerintah sejak 2010 yang memprioritaskan pada penguasaan 7 teknologi alutsista, satu di antaranya adalah kapal selam. Terkait hal itu, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana menjembatani antara aspirasi yang bagus itu dengan kapasitas industri pertahanan yang dipunyai saat ini. Kemandirian industri pertahanan termasuk dalam membuat kapal selam memerlukan jalan yang panjang lewat konsistensi kebijakan, dukungan pendanaan, kualitas sumber daya manusia, dan keberadaan industri pendukung pada Tier 2 dan Tier 3. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang menguasai teknologi kapal selam, investasi yang dibutuhkan bukan saja mempersiapkan sumber daya manusia agar menguasai cabang-cabang keilmuan yang relevan, tapi juga investasi perusahaan agar sumber daya manusia tersebut tidak mengalami brain drain. Sebagai contoh, bagaimana tingkat daya saing gaji bagi engineer di BUMN industri strategis dibandingkan dengan di perusahaan swasta. Bagaimana pula dengan eksistensi industri pendukung pada Tier 2 dan Tier 3 di tanah air, misalnya industri baja yang mampu memproduksi baja yang sesuai dengan kebutuhan kapal selam. Apakah industri elektronika pertahanan dalam negeri dapat mendukung kebutuhan subsistem kapal selam seperti sonar, combat management system, hydrophone, baterai, dan lain sebagainya? Pencapaian atas semua hal tersebut adalah keniscayaan, tapi memerlukan waktu minimal 25 tahun untuk mencapai pada tahap matang. Tantangan peningkatan kapasitas industri pertahanan Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 minggu saja. Ekspektasi Menteri Pertahanan agar PT PAL Indonesia dalam 5 tahun mendatang harus mampu membangun kapal selam memerlukan intervensi dari pemerintah. Salah satu bentuknya adalah program offset, di mana PT PAL Indonesia hendaknya bukan sekedar tempat galangan kapal asing untuk merakit kapal selam, tapi harus pula memiliki akses terhadap dokumen, gambar-gambar teknik kapal selam, termasuk gambar-gambar produksi. Apabila gambar-gambar teknik kembali dibawa pulang oleh OEM kapal selam dan tidak diberikan kepada PT PAL Indonesia, maka sulit bagi BUMN ini untuk membangun kemampuan desain, pengembangan, dan produksi kapal selam secara mandiri di masa depan. Begitu pula dengan penguasaan teknologi produksi kapal selam. Konsistensi kebijakan pemerintah merupakan salah satu kunci pencapaian aspirasi kemandirian industri kapal selam. Selain itu, dituntut pula konsistensi PT PAL Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan produksi. Kehadiran industri pendukung kapal selam pun wajib adanya sehingga kemandirian nasional dapat dicapai. Penting untuk dipahami bahwa dunia saling terkoneksi saat ini. Semua kemandirian sifatnya relatif.